Kali ini kita bakal compare Vivo Y27 4G dengan Oppo A58. Oke, kita mulai dari bulan rilisnya dulu nih. Untuk kedua HP ini rilisnya sama di bulan Juli 2023. Untuk harganya pun sama di Rp2.500.000 dengan RAM yang sama di 6GB dan storage-nya juga sama di 128GB. Yang paling pertama kita bandingkan dari segi layarnya dulu nih. Oppo 58 menggunakan konsep layar udah pansol display dengan ukuran layar 6,72 inch. Full HD Plus di 1080x2400 pixel dengan panel IPS LCD dan refresh rate-nya di 60 Hz dan memiliki color gamut di IP3 100%. Plusnya lagi nih, ada protect matanya ALDE EAA Comfort. Kemudian untuk Vivo Y27 4G menggunakan konsep layar masih water drop screen dengan ukuran layar 6,64 inch, Full HD Plus di 1080x2388 pixel dengan panel IPS LCD dan refresh rate-nya di 60 Hz. Plusnya lagi, ada sunlight display-nya. Untuk layar, Oppo 58 lebih unggul dengan jenis layar yang lebih kekinian. Akurasi warnanya juga lebih tinggi dan memiliki protect mata. Tapi, Vivo Y27 Plus-nya ada sunlight display-nya, yang dimana ketika di bawah sinar matahari masih agak kelihatan. Dari segi desain belakang, kedua handphone ini sama-sama menggunakan desain premium yang nggak gampang kotor dan nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Untuk Oppo 58 ini kayak ada kristal halus tapi di dalam permukaan, sedangkan Vivo Y27 warna sea blue-nya ketika kena pantulan cahaya kayak ngebentuk belah ketupat ya. Kita lihat bagian kiri di sini sama, ada tombol volume up, volume down, dan ada tombol power yang sama-sama ngerangkap dengan side fingerprint. Untuk bagian atasnya, Y27 ada slot SIM-nya. Untuk A58 polosan aja, untuk sebelah kanannya Y27 polosan aja, di A58 ada slot SIM-nya. Untuk kedua HP ini, slot SIM-nya sama-sama udah triple slot. Bagian bawahnya nih, di sini ada lubang jack audio, mikrofon, charger yang udah Type-C, dan speaker. Untuk hasil speakernya nanti kita bahas. Untuk desain, sama-sama menggunakan retro. Bedanya, A58 ini bagian backdoor-nya ada 2,8D-nya. Yang nyaman ketika digenggam, beda dengan Y27 di mana bezel dan backdoor-nya membuat sudut, tapi masih batas wajar. Kalau saya rasa nih, Y27 bagian backdoor-nya lebih solid. Oke, untuk bobotnya, Oppo 58 di 192 gram dan ketipisannya 7,99 mm. Sedangkan Vivo Y27 bobotnya di 190 gram dan ketipisannya 8,07 mm. Untuk kedua HP ini juga udah ada internal proteksinya, IP54 ya. Untuk masalah desain, saya lebih suka ke Vivo Y27, tapi untuk kenyamanan tentu saja ini dimenangkan oleh Oppo A58. Lanjut ke spesifikasinya. Untuk kedua handphone ini sama-sama menggunakan chipset MediaTek Helio G85 dengan fabrikasi sama-sama 12 nanometer. Untuk OS-nya, Oppo 58 berbasis Android 13 dengan antarmuka ColorOS 13.1. Sedangkan Vivo Y27 berbasis Android 13 dengan antarmuka VanTouchOS 13. Untuk skor Antutunya nih, yang dihasilkan Oppo 58 menghasilkan di angka 281 ribuan, CPU-nya di angka 91 ribuan, dan GPU-nya di angka 49 ribuan. Sedangkan Vivo Y27 menghasilkan di angka 269 ribuan, CPU-nya di angka 87 ribuan, dan GPU-nya di angka 48 ribuan. Selisihnya beda 12 ribuan dengan prosesor yang sama. Biasanya ini dipengaruhi oleh beberapa komponen dan sensornya yang mencapai kinerja dengan optimal. Selain dari sinkronisasi hardware dan softwarenya, biasanya setiap vendor memiliki desain tersendiri untuk pengembangan softwarenya yang memaksimalkan kinerja produknya masing-masing. Kita lihat bagian ekspansi RAM-nya, di mana A58 ini ekspansi RAM-nya ada 3 pilihan, sedangkan Y27 ekspansi RAM-nya cuma ada satu pilihan aja di 6GB doang. Untuk sensor nih, kedua HP ini terbilang lengkap, di mana salah satunya ada sensor gyro, ya walaupun software ya. Oppo 58 juga udah support NFC, sedangkan Vivo Y27 nggak ada NFC-nya. Untuk baterai, Oppo 58 ini dibekali baterai 5000 mAh dengan charger 33W SuperVOOC. Sedangkan Vivo Y27 ini dibekali baterai 5000 mAh dengan daya charger 44W fast charging. Oke, kita coba tes kecepatan chargernya.
Untuk Vivo ini di 57%. Untuk Oppo A58 di 62%. Setelah 10 menit ngecas, Y27 dapat di 68%. Sedangkan Oppo 58 dapat di 77%. Kalau kita hitungannya dalam 10 menit, Oppo dapat di 15%. Untuk Vivo dapat di 11%. Bisa dikatakan Oppo 58 ini lebih unggul pengecasannya. Nice. Oke, untuk audio dari speaker Oppo 58 ini udah dual stereo speaker. Dan volume up-nya mampu di 300%. Beda dengan Vivo Y27 ini yang speakernya masih mono. Untuk audio, Oppo 58 lebih unggul. Oh my god! Wow! Kita coba tes kecepatan kedua handphone ini. Biar lebih enak, kita percepat aja. Kedua HP ini saya tes game Mobile Legends. Untuk settingannya, grafisnya sama-sama mentok di tinggi dan refresh rate-nya juga sama-sama di tinggi. Untuk konsumsi baterainya, kedua HP ini selama 9 menit memakan daya baterai 3%. Tapi ini semua tergantung kondisi HP masing-masing ya. Dari apa yang saya rasakan, saya jujur aja Oppo 58 ini lebih mantep. Dan juga agak puas untuk layarnya yang lebih pansol. Lanjut ke bagian kameranya. Oppo 58 dibekali dual kamera, 50 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera mono. Sedangkan Vivo Y27 dibekali dual kamera juga, 50 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera bokeh. Coba kita lihat hasil perbandingannya nih. Untuk hasil keduanya, perbedaannya nggak terlalu signifikan. Kalau saya lihat nih, hasil Oppo sedikit agak kuning dan agak terang. Tapi tergantung kondisinya masing-masing. Contohnya nih, di mana Vivo agak kuning dibanding Oppo. Tapi secara overall, hasil keduanya cukup bagus. Sesuaikan aja sih lebih suka yang mana. Oke, ini perekaman menggunakan format 1080x30 fps. Karena formatnya si Oppo 58 dengan Vivo Y27 4G itu cuma ada 1080 sama 720 doang. Masing-masing 30 fps. Untuk audio ini saya pakai si Oppo 58 ya dari awal. Oke, gimana hasilnya? Kalian boleh nilai sendiri.
Oke, ini sekarang pakai audio Vivo Y27 4G. Saya bakal coba berjalan ke depan. Segimana tingkat kestabilannya. Oke, sekali lagi kita mau ke sana. Lanjut ke bagian kamera depannya. Untuk kedua handphone ini sama-sama dibekali kamera selfie 8 megapiksel doang. Coba kita lihat hasil perbandingannya. Untuk hasil selfie-nya, kedua HP ini perbedaannya nggak terlalu jauh sih. Sedikit perbedaannya nih, di sini terlihat A58 bagian kulitnya agak putih. Cocok untuk kaum wanita yang suka upload ke sosial media nih. Untuk cutting potretnya, di sini terlihat Oppo A58 kurang rapi dibanding Vivo Y27. Sesuaikan aja sih, kalian lebih suka yang mana untuk hasil selfie-nya. Oke, ini perekaman menggunakan format 1080 per 30 fps. Formatnya cuma ada 1080 sama 720 doang. Dan IPS-nya mentok di 30 fps doang dan nggak ada stabilizernya kedua handphone ini. Untuk audionya saya pakai si Oppo A58 4G. Gimana hasilnya? Kalian boleh nilai sendiri. Oke. Oke, kali ini saya bakal tes agak berlari. Mau tahu berapa kestabilan atau tingkat kestabilannya ini semana. Oke. Gimana kestabilannya? Oke, sekarang saya pakai audio si Vivo Y27 4G. Gimana hasilnya? Kalau saya lihat di sini untuk terangnya ya, terangan Oppo A58. Cuman nggak tahu kalau dimasukin ke aplikasi biasa beda hasil. Dari semua aspek yang saya bahas tadi, gimana menurut kalian kedua handphone ini yang dibanderol dengan harga Rp2.500.000? Apakah menarik? Walaupun ada beberapa yang kurang di A58. Salah satunya backdoor yang kurang solid dan finishingnya, desainnya yang kurang premium dibanding Vivo Y27. Tapi selain dari itu, Oppo 58 juga memiliki plusnya dibanding Vivo Y27, terutama nih di layarnya yang lebih kekinian dan luas. Kemudian dari pengecasannya yang lebih cepat dan hasil audionya yang dual speaker dan volume up-nya yang lebih tinggi. Saya ambil kesimpulannya nih. Menurut versi saya, 58 ini keunggulannya lebih banyak dibanding Vivo Y27. Tapi overall keduanya cukup worth it dan memiliki value masing-masing. Sesuaikan aja, kalian lebih butuh yang mana dan suka yang mana. Mungkin segitu aja pembahasan dari kedua handphone ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.